Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Faryal dari kelas A1 dengan stambuk 130 2019 0027 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Jadi, di video kali ini adalah sebuah tugas final pengolahan citra digital di mana pada tugas ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi dan laporan makalahnya, di mana laporan aplikasinya nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Syam dan laporan makalahnya sendiri akan dijelaskan oleh saya. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, saya persilakan untuk Muhammad Farhan Syam untuk mempresentasikan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faransyam, Tambuk 130 2019 0005. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas final saya dalam mata kuliah pengolahan citra digital, di mana pada tugas ini saya diperintahkan untuk membuat GUI MATLAB mengenai peningkatan kualitas citra menggunakan segmentasi tepi dan ekstraksi fitur bentuk. Baik, langsung saja saya eh, memperlihatkan GUI MATLAB serta menjelaskan listing code yang terdapat pada GUI MATLAB tersebut. Baik, jadi di sini dapat kita lihat eh, listing code mengenai GUI MATLAB yang telah saya buat, terdiri dari banyak listing code. Jadi eh, GUI MATLAB ini untuk pemanggilannya pertama kali kita gunakan guide, kemudian saya buka dulu GUI-nya. Nah, ini dia tampilan GUI-nya. Jadi GUI MATLAB ini digunakan untuk peningkatan kualitas citra mobil menggunakan segmentasi tepi dan ekstraksi fitur bentuk citra. Jadi citra yang saya gunakan pada GUI MATLAB kali ini yaitu citra mobil. Eh, Baik, dalam GUI MATLAB ini adapun objek-objeknya terdiri dari akses 1, akses 2, akses 3, akses 4, dan akses 5 yang nantinya akan menampilkan citra-citra berupa citra aslinya, citra hasil pre-processing, citra hasil segmentasi, eh, citra eh, tepi binarnya, dan citra binar yang akan tampil pada akses 4 dan akses 5. Di sini juga sudah terdapat push button, eh, button untuk citra, untuk pre-processing, segmentasi, kebulatan, perampingan, dan untuk menyimpan nilai yang terdapat pada eh, kebulatan bentuk dan kerampingan bentuk. Di sini nantinya output kebulatan bentuk dan kerampingan bentuk akan tampil pada edit text. Baik, eh, jadi itu saja yang terdapat pada objeknya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai listing code-nya. Baiklah, pada listing code yang ditampilkan ini terdapat listing code untuk push button 1, push button 2, push button 3, dan push button 4 serta push button 5 dan push button 6. Baik, yang pertama kali push button 1 ini digunakan untuk melakukan input citra, di mana kodenya dapat kita lihat. Jadi input citra ini akan eh, mengambil sebuah file yang telah kan, baik itu JPG, file PNG, TIFF, dan semua jenis file dalam bentuk gambar. Kemudian eh, pengambilan file ini nantinya akan ditangani oleh handles data 1, di mana handles data 1 sama dengan emread. Jadi emread ini untuk membaca sebuah citra, input citra, dan
handless data ini akan melakukan penanganan data atau nantinya kita bisa melakukan pemanggilan datanya menggunakan handless data satu. Kemudian setelah eh, mengambil inputan citranya, nantinya akan tampil pada akses handless akses satu. Kemudian eh, untuk menampilkannya di handless access satu itu kita gunakan eh, pemanggilan imshow. Imshow dengan variabel penanganannya tadi yaitu handless data satu, maka imshow handless data satu dan disertai dengan pemberian titel yaitu citra asli. Jadi listing code pada pas button satu ini berfungsi untuk menampilkan atau mengambil input citra yang telah kita tentukan pada saat menekan push button 1. Baik, selanjutnya pada push button 2, push button 2 ini berfungsi untuk melakukan preprocessing citra untuk meningkatkan kualitas citranya. Di sini preprocessingnya ini kita menggunakan filter median, di mana kita pertama kali melakukan pemanggilan atau membuat sebuah variabel untuk menampung citra aslinya. Jadi variabelnya itu variabel citra sama dengan handless data satu. Kita gunakan handless data satu ini karena tadi penanganan datanya pada push button 1 menggunakan handless data satu. Kemudian citra asli ini kita konversi menjadi citra grayscale dengan menggunakan variabel citra satu, di mana untuk mengubahnya kita menggunakan perintah RGB to gray dalam citra. Setelah itu citra satu ini lagi diberikan noise sebesar 0,04. Setelah itu kita lakukan filter median dengan mengambil atau menghitung size citra satu terlebih dahulu. Adapun filter median itu menggunakan function berikut ini. Jadi untuk melakukan filter median fungsinya yaitu ini, di mana for baris sama dengan 2, titik 2 tinggi minus 1 dan seterusnya. Setelah dilakukan filter, maka terdapatlah nilai median, di mana nilai mediannya di sini disimpan dalam variabel G. Setelah didapatkan nilai mediannya, maka kita meletakkan citra hasil filter median pada akses handless access 2. Jadi untuk melakukan pemanggilannya, kita letakkan penanganan datanya di mana handless titik data 2 sama dengan G. Kemudian imshow handless data 2 untuk memanggil hasil filter median pada citra yang telah kita konversi tadi dan dimunculkan gambarnya pada 2. Kemudian pemberian titel juga pre-processing. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada fungsi untuk push button 3. Pada push button 3 ini fungsinya ini untuk melakukan segmentasi tepi objek. Jadi segmentasi tepi di sini menggunakan operator Robert, di mana untuk melakukan segmentasi ini hasil dari preprocessing tadi kita panggil, kita letakkan lagi pada variabel citra sama dengan handless titik data 2. Kemudian kita memanggil function Robert untuk melakukan proses segmentasi, di mana Z sama dengan Robert dalam kurung citra. Citra ini yaitu citra dalam bentuk yang telah dilakukan preprocessing.
maka operator robot ini atau function robot ini akan melakukan segmentasi di mana listing code untuk function zRobot yaitu berikut ini. Kita dapat lihat. Jadi inilah function robot yang mengolah eh, segmentasi tepi objek pada citra yang telah kita tentukan. Kemudian setelah dilakukan segmentasi, kita letakkan hasil segmentasi itu dengan penanganan data yaitu handlers titik data 3 sama dengan Z. Kenapa Z? Karena Z merupakan variabel yang menampung citra hasil segmentasi. Kemudian kita memanggil untuk menampilkan citra hasil segmentasi dengan perintah imshow. Imshow dalam kurung handles data 1 karena tadi penanganan datanya kita letakkan pada handles data 3. Maka nanti citra ini akan tampil pada akses handles akses 3 dengan disertai titel. Kemudian kita lanjut pada function push button 4. Nah, di function push button 4 ini kita lagi melakukan pengolahan citra di mana pada function push button 4 ini kita ingin mencari ekstraksi fitur bentuk berupa nilai kebulatan atau fitur kebulatan sebuah citra. Jadi untuk memperoleh kebulatannya itu kita akan memanfaatkan function rasio sama dengan peroleh kebulatan. Jadi di sini kita memanggil citra aslinya dulu. Untuk melakukan ekstraksi fitur bentuk ini kita harus melakukan konversi terlebih dahulu. Jadi konversi yang dilakukan pada pas button 4 ini yaitu konversi citra yang asli menjadi citra binar dengan perintah im2bw dalam kurung citra, 0,5. Kemudian setelah dilakukan konversi, kita harus mencari terlebih dahulu tepi binarnya. Tepi binar kita membuat variabel tepi binar itu tb sama dengan tepi binar dalam kurung citra 1. Jadi variabel tepi binar ini merupakan variabel pemanggilan function dalam untuk memperoleh tepi binar pada citra yang telah kita konversi tadi. Jadi di sini terdapat banyak function. Yang pertama itu function tepi binar untuk mendapatkan tepi binar pada objek. Kemudian di sini setelah kita dapatkan tepi binar objeknya, kita mencari kebulatannya dengan memanggil function oleh kebulatan. Di sini variabelnya saya variabel untuk peroleh kebulatannya saya menggunakan variabel bernama kebulatan. Jadi peroleh kebulatan ini nilainya akan tertampung pada variabel kebulatan. Kemudian di sini peroleh kebulatan ini merupakan sebuah function di mana functionnya itu dapat kita lihat P sama dengan prim 2 BW, kemudian A sama dengan luas 2 dalam kurung BW, dan untuk memperoleh rasionya yaitu 4 kali Pi kali A dibagi P kuadrat. Nah, untuk melakukan atau memproses function ini, di sini dapat kita lihat ada function prim 2 dan luas 2. Maka kita harus masukkan function prim 2 berikut ini. Untuk prim itu untuk mendapatkan perimeter atau keliling sebuah objek. Nah, untuk mendapatkan keliling sebuah objek ini kita butuhkan inbound tracing sehingga kita masukkan juga function inbound tracing. Inbound tracing itu untuk memperoleh kontur
yang telah diurut-urutkan menggunakan algoritma pelacakan. Dan yang kedua yaitu kita membutuhkan chain code atau kode rantainya. Jadi function prim 2 ini membutuhkan function inbound tracing dan kode rantai untuk menghasilkan perimeter atau keliling sebuah objek binar. Kemudian di sini luas juga membutuhkan inbound tracing uh, untuk mendapatkan luasnya. Jadi dapat kita listing code untuk mendapatkan luasnya yaitu berikut ini. Nah, setelah kita memasukkan semua function yang dibutuhkan untuk peroleh kebulatan, kita bisa langsung memanggil peroleh kebulatannya, di mana kebulatan sama dengan peroleh garis bawah kebulatan dalam kurung nama variabel citra yang ingin kita cari kebulatannya. Kemudian di sini terdapat handles titik data 4 untuk penanganan kebulatannya. Kemudian di sini saya melakukan improvisasi berupa saya ingin menampilkan citra binar ketika saya menekan plus button 4 dengan meletakkan gambar atau menampilkan citra binarnya itu pada handler akses 4. Makanya di sini terdapat akses handler akses 4 dan IMCO citra 1. Citra 1 itu merupakan hasil konversi citra asli ke citra binar. Kemudian saya melakukan pemberian titel citra binar. Sedangkan untuk menampilkan nilai kebulatan atau fitur kebulatannya itu saya menggunakan set handles edit 1. Handles edit 1 itu merupakan edit text. Jadi edit text ini merupakan edit text yang berbentuk string, makanya di sini perintahnya yaitu set handles titik edit 1, string, variabel peroleh kebulatannya. Sehingga nantinya nilai kebulatannya itu akan tampil pada 1. Selanjutnya yaitu pas button 5. Maaf. Pas button 5 ini berfungsi untuk melakukan peroleh kerampingan suatu citra. Nah, untuk peroleh kerampingan ini juga kan citra dalam bentuk citra binar. Makanya di sini terdapat citra yang dilakukan konversi terlebih dahulu, mana citranya itu merupakan citra asli yang kita konversi menjadi citra binar, sama seperti tadi yang terdapat pada pas button 4, di mana kita lakukan juga konversi citra. Kemudian setelah itu kita juga membutuhkan tepi binar objek citra. Jadi kita di sini menggunakan juga function tepi binar. Kemudian setelah kita melakukan konversi, mendapatkan tepi binarnya, kita masuk ke tahap pemanggilan function peroleh kerampingan. Nah, di sini juga peroleh kerampingan ini membutuhkan beberapa function untuk memperoleh kerampingannya, seperti tadi function tepi binar. Kemudian di sini kita lihat function untuk memperoleh kerampingan yaitu panjang koma lebar sama dengan, di mana untuk memperoleh kerampingannya itu rumusnya rasio sama dengan lebar dibagi panjang. Nah, untuk memperoleh lebarnya ini ada pun fungsinya berikut. Jadi terdapat function untuk memperoleh lebarnya. Nah, di function peroleh lebar ini kita akan memperoleh panjang dan lebar objek yang terdapat pada citra binar. Kemudian dapat kita lihat pada peroleh lebar ini juga membutuhkan function getCounter. Makanya di sini saya masukkan
get contour, yaitu untuk memperoleh kontur eksternal dari suatu citra binar. Setelah memasukkan function yang dibutuhkan, maka pemanggilan function peroleh kerampingan dapat kita lakukan dengan perintah kerampingan sama dengan peroleh garis bawah kerampingan dalam kurung citra yang telah kita dapatkan tepi binarnya. Kemudian di sini saya juga menambahkan improvisasi pada pos button 5 ini. Saya ingin pada saat saya menekannya, saya bisa menampilkan hasil atau citra yang telah didapatkan tepi binarnya, yang dimana tepi binar citranya itu merupakan citra hasil konversi ke bentuk binar. Jadi di sini akses handles akses 5 ini yaitu saya ingin menampilkan hasil tepi binar citra binar pada handles akses 5. Kemudian saya menambahkan title tepi binar citra. Nah, untuk peroleh kerampingan ini nilainya saya letakkan pada edit text 2. Makanya di sini sama seperti post button 4 tadi, yaitu kita set untuk pemanggilan nilainya yaitu set handles titik edit 2 string variabel yang menampung nilai peroleh kerampingan. Kemudian di sini kita lihat setelah menambahkan set dalam kurung handles edit, string, kerampingan, maka nantinya nilai kerampingan citra tersebut akan tampil pada bawah. Kemudian function yang terakhir yaitu push button 6. Push button 6 ini merupakan function untuk untuk melakukan penyimpanan data dalam bentuk jadi perintahnya yaitu berikut ini, XLS write di sini data titik XLS ini merupakan nama file Excel-nya apabila kita menyimpannya. Jadi intinya pada saat kita menekan tombolnya nilai yang ingin kita simpan yaitu merupakan nilai dari edit text 1 dan edit text 2. Di mana edit text 1 itu yaitu nilai kebulatan dan nilai edit text 2 yaitu kerampingan sebuah citra. Jadi di sini data titik slx, get mendapatkan nilainya string karena tadi titik 2 itu merupakan pemanggilan data dalam bentuk string, kemudian koma 1, kolomnya yaitu A1 dan A2 atau urutannya. Sehingga nantinya pada saat pemanggilannya menggunakan fungsi 4 ini nantinya nilai yang telah tertampung pada edit text 1 dan edit text 2 ini akan tersimpan dalam bentuk Excel. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan sebuah percobaan untuk menggunakan aplikasinya. Saya mulai dulu. Nah, di sini kita lihat terdapat banyak pass button. Jadi pass button ini terdiri dari 6 sesuai dengan apa yang telah saya tadi jelaskan. Ada input citra, setting, presentasi, ekstraksi fitur kebulatan, ekstraksi fitur kerampingan, dan simpan. Nah, di sini saya melakukan percobaan. Nah, untuk citra, saya memilih sebuah citra. Ini tentunya citra mobil. Nah, saya masukkan citranya. Nah, akan tampil citra asli. Kemudian setelah saya melakukan pre-processing, maka akan tampil citra grayscale yang telah dilakukan filter median. Kemudian ketika saya tekan segmentasi, maka
akan tampil citra yang telah dilakukan segmentasi tepi objek menggunakan operator Hilbert. Dan kemudian ketika saya menekan ekstraksi fitur kebulatan, maka akan tampil kebulatan bentuknya dalam bentuk teks yaitu berikut ini, dan juga akan tampil citra binar yang merupakan improvisasi saya untuk menampilkan citra binarnya, sehingga kita mengetahui bagaimana sih bentuk citranya apabila dikonversi menjadi citra binar. Kemudian ekstraksi fitur kerampingan. Nah, di fitur kerampingan juga ini kita lihat berapa nilai kerampingan bentuknya yang tertampil pada edit text 2, dan akan tampil juga citra tepi binar citra yang merupakan improvisasi saya juga, sehingga kita bisa melihat bagaimana gambar atau citra dari tepi binar citra. Dan yang terakhir yaitu button simpan. Ketika saya menekannya, maka di sini kita lihat, maka akan muncul di sini data titik flex. Ketika kita membukanya, nah datanya akan seperti ini. Jadi akan tampil di sini akan tampil 2 baris dalam bentuk seperti ini. Jadi 0, tadi apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini 0,695225. Nah, sesuai. 0,695225 lihat, dan 0,634887. Baik, selain kita bisa buka di sini, kita juga bisa langsung buka dengan membuka Excel terlebih dahulu, kemudian kita browse, kemudian kita cari letak filenya yaitu di kita lihat sini user, manifest, data, roaming, network, MATLAB, R2021A. Di sini setelah dapatkan, kemudian kita buka dan bentuknya persis dengan apa yang ditampilkan GUI MATLAB. Baik, demikian apa yang dapat saya jelaskan mengenai listing code pada GUI MATLAB. Untuk selanjutnya mengenai penjelasan makalahnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Andi Muhammad Fahrial. Dengan ini saya persilahkan untuk melanjutkan penjelasan mengenai peningkatan kualitas citra menggunakan segmentasi tepi objek dan ekstraksi fitur bentuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahrial S dengan stambuk 130 2019 0027 yang bertugas sebagai pembuat laporan makalah dan akan presentasikannya di video kali ini. Jadi judul dari makalah ini yaitu peningkatan kualitas citra mobil menggunakan segmentasi tepi operator Roberts dan ekstraksi fitur bentuk citra. Nah, eh untuk kata pengantarnya sendiri tidak usah saya jelaskan, bisa nanti dilihat di laporan. Dan untuk bab 1 pendahuluannya saya akan jelaskan atau bacakan sedikit. Jadi latar belakangnya itu di mana citra merupakan suatu representasi, kemiripan atau imitasi dari suatu objek sebagai keluaran suatu sistem perekaman data. Dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal, video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Itu saja untuk latar belakangnya. Kalau mau lebih jelasnya bisa dibaca nanti. Dan rumusan masalahnya yaitu yang pertama bagaimana membuat segmentasi citra mobil dengan metode deteksi tepi. Dan yang kedua yaitu bagaimana mendapatkan ekstraksi fitur citra mobil menggunakan metode ekstraksi fitur bentuk. Nah, tujuan penelitiannya tersendiri untuk mengetahui pembuatan segmentasi citra mobil dengan metode deteksi tepi. Dan tujuan kedua yaitu mengetahui cara mendapatkan ekstraksi fitur citra mobil menggunakan metode ekstraksi fitur bentuk. Nah, untuk landasan teorinya sendiri pada bab 2
yaitu kita menggunakan segmentasi citra tepi. Jadi, eee, seg segmenta deteksi tepi berfungsi untuk memperoleh tepi objek deteksi tepi, memanfaatkan perubahan nilai intensitas yang drastis pada, batas dua area. Definisi tepi di sini adalah himpunan piksel yang terletak pada batas dua area. Perlu diketahui, tepi sesungguhnya mengandung informasi yang sangat penting. Informasi yang diperoleh dapat berupa bentuk maupun ukuran objek. Dan untuk yang kedua yaitu ekstraksi fitur bentuk, di mana fitur seperti perimeter, luas, dan diameter seperti yang telah dibahas tidak dapat digunakan secara mandiri sebagai fitur identifikasi objek. Fitur seperti itu dipengaruhi oleh ukuran objek. Nah, agar tidak tergantung penyekalan, beberapa fitur dapat diturunkan dari ketiga fitur tersebut. Langsung saja ke bab empatnya, yaitu tabel hasil segmentasi dan ekstraksi fitur bentuk. Pada nomor satu ada beberapa kolom, ada 20 kolom, 20 baris dengan 4 kolom, yaitu nomor dan citra asli, hasil segmentasi, dan hasil ekstraksi fitur bentuk. Nah, citra aslinya seperti ini, yaitu gambar mobil berwarna merah. Hasil segmentasinya yaitu berlatar hitam dengan garis putih. Nah, dengan hasil ekstraksi fitur bentuknya sendiri dengan kebulatan 0,695225. Kerampingannya 0,634887. Gambar kedua yaitu kebulatannya 0,369487. Kerampingannya 0,423449. Pada gambar ketiga, kebulatannya yaitu 0,263487. Kerampingannya sendiri 0,131758. Untuk gambar keempat yaitu kebulatan 0,66579. Kerampingannya yaitu 0,552663. Dan untuk gambar kelima kebulatan 0,461922, kerampingan 0,286537. Itu tadi beberapa citra mobil eh, yang diubah, disegmentasikan dan untuk mendapatkan ekstraksi fitur bentuk. Kebetulan di tugas video ini kami diperintah untuk membuat 10 citra mobil dan 10 citra lainnya. Jadi citra lainnya yaitu di sini ada buah-buahan. Yang pertama gambar pepaya dengan kebulatan 0,263402 dengan kerampingan 0,345474. Terus gambar ke-12 yaitu kebulatannya 0,23227, kerampingan 0,684669. Untuk gambar ke-13 yaitu daun pisang ya, kebulatannya 0,578416, kerampingan bentuknya yaitu 0,4. Nah, untuk gambar ke-14 yaitu kebulatannya 0,727125, kerampingan 0,624196. Dan gambar ke-15 yaitu kebulatan 0,815285 dengan kerampingan 0,838274. Nah, itu saja beberapa yang bisa saya sebutkan karena terlalu banyak ya 20 gambar dan kebulatannya terlalu banyak angka. Terus langsung saja di pembahasan tabel hasil segmentasi dan ekstraksi fitur bentuk. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaan masing-masing citra di mana terdapat 20 citra yang terdiri atas 10 citra mobil dan 10 citra berjenis lainnya. Dapat kita lihat perbedaan citra yang paling mencolok yaitu antara citra asli dan citra segmentasi. Citra segmentasi merupakan peningkatan kualitas citra menggunakan segmentasi tepi dengan operator robots. Segmentasi tepi ini membantu kita untuk mendapatkan informasi berupa bentuk maupun ukuran objek setelah dilakukan segmentasi. Maka citra diolah lagi untuk mencari tepi objeknya dengan dilakukan perubahan objek hasil segmentasi menjadi citra biner terlebih dahulu. Nah, setelah didapatkan tepi objeknya, maka kita bisa mencari ekstraksi fitur bentuk berupa kebulatan bentuk dan kerampingan bentuk menggunakan bermacam-macam fungsi pada aplikasi GUI MATLAB. Dengan demikian dapat kita ketahui
Perbedaan mencolok antara citra asli dan citra hasil segmentasi, yaitu pada citra asli kita dapat melihat warna serta untuk asli citra, bentuk asli citra. Sedangkan pada citra hasil segmentasi kita dapat melihat tepi citra atau sisi dari citra sehingga bentuk citra sangat jelas terlihat. Kemudian kita juga dapat melihat perbandingan kebulatan bentuk dan kerampingan untuk masing-masing citra pada tabel di mana citra dapat dikatakan semakin bulat apabila kebulatan bentuknya mendekati angka 1. Begitupun juga dengan kerampingan citra tersebut. Nah, kesimpulan dari makalah ini, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa percobaan yang kita lakukan menggunakan bantuan aplikasi GUID-MATLAB dalam mengelola citra, di mana sebelum melakukan segmentasi citra, kita melakukan pre-processing menggunakan filter median untuk menghilangkan di row pada citra terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan segmentasi tepi menggunakan function operator Robert, sehingga kita berhasil melakukan segmentasi tepi pada citra mobil tersebut. Nah, setelah kita lakukan segmentasi, kita melakukan pencarian ekstraksi fitur bentuk untuk mendapatkan kebulatan bentuk dan kerampingan bentuk. Untuk mendapatkan kebulatan bentuk, kita menggunakan function tepi binar, inbound tracing, shine kode, perimeter atau keliling, luas, dan peroleh kebulatan. Kemudian citra diubah dalam bentuk citra binar dan dilakukan pemanggilan function tepi binar disertai peroleh kebulatannya. Nah, adapun pada kerampingan, bentuk kita menggunakan function tepi binar, get contour, peroleh lebar, dan peroleh kerampingan. Kemudian diakhiri dengan bentuk citra binar yang diproses lagi dengan pemanggilan tepi binar disertai peroleh kerampingannya. Dengan hal tersebut, kita mendapatkan output berupa kebulatan bentuk dan kerampingan bentuk sebuah citra. Saran dari kami yaitu dengan adanya pembuatan aplikasi ini, diharapkan perancang atau pengembang aplikasi dapat meningkatkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini dengan interface yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi para pengguna atau user. Untuk daftar pustakaan sendiri kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu dari Alam Syadih 2018 dan Pai Nurwan, TT dan Map Padang 2018. Oke, itulah tadi penjelasan makalah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.